بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ikhwatul Islam a'azakumullah wa iyyakum. Kita akan membahas tentang fikih kurban. Yang pertama, apakah hukum daripada berkorban? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kurban itu hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan riwayat dari hadis bahwa para sahabat, sebagian sahabat ada yang sengaja tidak berkorban. Dan mereka mengatakan bahwa agar tidak disangka sebagai sesuatu yang wajib. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi SAW, "Idza dakhala al-'ashru wa arada ahadukum an yudhahi," apabila telah masuk 10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin untuk berudhiyah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Kata mereka, kata-kata ingin di sini menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, dan mereka berdalil dengan hadis dengan ayat Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar," salatlah dan sembelihlah. Juga Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat 'indahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan rezeki tapi ia tidak berudhiyah, jangan ia mendekati tempat sholat kami. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan sebagian ulama juga mendhaifkan hadis ini. Memang terjadi perselisihan apakah hadis ini sahih atau dhaif. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Syekhul Islam merajihkan bahwa berudhiyah itu hukumnya wajib. Kenapa? Kata beliau, karena ini adalah merupakan syiar Islam yang paling besar. Ya, di antara syiar Islam yang besar yaitu berudhiyah. Maka tidak mungkin ini hukumnya sebatas sunnah. Ya. Allahu a'lam dalam hal ini saya lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Tentunya orang yang wajib disebut wajib apabila mampu. Apabila dia tidak mempunyai kemampuan, maka tidak diwajibkan padanya untuk berudhiyah. Pembahasan berikutnya tentang apa yang harus diperhatikan bagi orang yang berudhiyah. Yang pertama, bahwa hewan udhiyah itu harus bahimatul an'am, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj. Apa itu bahimatul an'am? Yaitu sapi, unta, dan kambing. Maka bolehkah dengan selain bahimatul an'am? Pendapat jumhur mengatakan tidak boleh, karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran bahimatul an'am saja. Yang kedua, bahwa umur daripada binatang tersebut harus sudah mencukupi, yaitu musinnah. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "La tadbahu illa musinnah, illa an ya'sura alaikum fatadbahu jad'ah." Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Kalau memang kalian tidak mendapatkan musinnah, silahkan kalian menyembelih jad'ah. Dan jad'ah itu kalau untuk kambing sekitar umur 6 bulan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan jangan menyembelih kecuali musinnah. Kalau untuk kambing, musinnah itu yang umur 1 tahun. Berarti kalau selama masih ada yang di atas 1 tahun, kita utamakan yang di atas 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak adanya hanya jad'ah, yaitu umur 6 bulan, maka silahkan. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan bahwa berarti ada batasan umur yang harus diperhatikan di situ. Kemudian yang ketiga, akhwat Islam a'azakumullah wa iyyakum, yang harus diperhatikan, binatang-binatang tersebut tidak boleh terdapat padanya aib-aib yang menjadikan tidak sah. Sebagaimana dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah SAW sabda, "Arba'atun la tujzi
ada 4 binatang yang tidak mencukupi ya untuk dijadikan hewan kurban. Apa itu? Yang pertama al-aura al-bayyin awaruha, yaitu yang matanya pecak, terlihat sekali, tampak. Ya, artinya penyakit pecak sebelahnya itu, ya, matanya itu terlihat sekali. Adapun kata Syekh Utsaimin, kalau tidak tampak maka itu boleh. Yang kedua al-marid al-bayyin maraduha, binatang yang sakit, yang tampak sekali sakitnya. Ya, ini menunjukkan bahwa disyaratkan badannya sakitnya tampak. Adapun kalau tidak tampak maka sah. Yang ketiga, ya al-arja al-bayyin urjuha, yaitu yang pincang, yang tampak sekali. Ya, kepincangannya sehingga ia tidak bisa jalan. Kemudian yang keempat yaitu al-hazil, yang sangat kurus. Maka yang seperti ini pun tidak disyariat, tidak mencukupi ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah ini harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kalau ternyata tanduknya patah? Maka ya, ini pun mencukupi insyaallah karena tidak termasuk dalam 4 cacat tersebut. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah binatang tersebut milik kita, bukan milik orang lain. Karena tidak boleh kita menyembelih ya binatang milik orang lain. Ya. Kemudian waktunya juga harus sesuai dengan waktu yang disyariatkan. Sebab apabila waktunya tidak sesuai dengan syariatkan, tidak sah. Ya. Para ulama menyebutkan waktunya yaitu setelah dilaksanakan sholat duha, sholat Idul Adha. Ataupun sebelum itu maka itu adalah daging sedekah, bukan daging udhiyah. Maka dari itu, ya, setelah sholat Idul Adha baru kita menyembelih. Berakhir kapan? Nah, di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai akhir bulan Dzulhijjah. Namun jumhur mengatakan sampai tanggal 13 daripada hari tasyrik. Dan itu yang paling kuat insyaallah taala. Ya. Allah Subhanahu, karena Rasulullah SAW sabda, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari raya tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan dan minum. Nah, inilah ya akhi azakumullah perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan ya di dalam masalah fikih atau udhiyah kita. Dan ingat ya akhi, kita berusaha untuk mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. Jangan kita kemudian menyembelih hewan yang jelek. Ya, kalau kita semakin mampu untuk yang lebih baik maka itu baik. Siapa yang mampu untuk unta silakan. Atau misalnya ada orang berurunan ya, 1 unta untuk 7 orang silakan. 1 sapi untuk 7 orang silakan. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa itu semua mencukupi ya akhi a'azakumullah wa iyyakum. Semoga pembahasan tentang fikih kurban yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita pahami supaya ya ibadah kurban kita betul-betul sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.